WHO gitu ya. Aduh, ngomong WHO lagi. Nah, di situ pihak ID memutuskan untuk tersinggung dan menyeret jaring, beli jaring untuk ke jalur hukum gitu. Halo semuanya, balik lagi bersama gue John Valepi di channel Ring 48 di segmen Mencari Logika. Halo, selamat datang semuanya yang baru datang. Selamat datang di video Ring 48. Video ini akan membahas tentang cara berpikir menggunakan logika. Jadi apapun yang dibahas di segmen ini yang mencari logika, kita akan berdasarkan logika, tidak berdasarkan oleh perasaan atau keinginan yang kita harapkan gitu. Keputusan-keputusan, pandangan, semua akan berdasarkan dengan logika agar kita menjadi manusia yang lebih tercerahkan lagi gitu. Karena setelah manusia itu bisa membuka logikanya sendiri, gua rasa mereka akan terbebas dari unsur-unsur budaya gitu, pola pikir yang pernah diterapkan dan diturunkan gitu. Baru aja mulai kok udah ada gangguan cuy. Oke, di segmen ini setnya kayak gini ya. Kalau podcast setnya beda lagi. Nah, di video kali ini gue bakal membahas tentang ketersinggungan. Apa sih itu ketersinggungan? Semua orang juga pasti pernah mengalami tersinggung gitu. Dan apalagi di zaman sosial media ini ya, tersinggung itu sudah menjadi hal yang sangat penting. Bahkan sudah ada undang-undang yang melindungi ketersinggungan perasaan gitu. Dan negara mana lagi coba yang bisa memenjarakan orang lain karena tersinggung gitu, karena sakit hati gitu. Jadi secara tidak langsung negara kita melindungi hati, perasaan juga gitu. Keren gak sih negara kita gitu. Nah, di video kali ini gue bakal memberitahu ya sudut pandang, bukan memberitahu, sombong banget ya. Gue pengen ngasih pandangan ya gitu dengan by my experience, my own experience gitu ya. Gue ngalamin juga di masa-masa gue gampang tersinggung gitu. Nah, di sini gue juga udah menteorikan bagaimana sih cara menghandle ketersinggungan dan gimana sih cara melihat sisi bahwa kita harus tersinggung atau tidak gitu. Nah, video ini adalah tentang itu dan akan berdasarkan dengan logika, bukan dari preferensi pribadi ya gitu, karena itu tidak fair untuk dibandingkan karena setiap orang kan masalahnya beda-beda gitu. Jadi kita based on logic aja, based on logika. Anjir, semakin rapih aja nih episode 2, baru episode 2 ya. Nanti kita bakal membahas logika-logika beragama, logika-logika berpacaran dan sebagainya. Itu bisa digunakan juga kok logika sebenarnya kalau kita mau, dan itu bermanfaat banget untuk kesehatan mental ya khususnya, dan juga merubah mindset seorang gitu saat lu melakukan sesuatu dengan logika gitu, meskipun terkadang bertabrakan dengan perasaan gitu. Cuman logika juga cukup bisa dipertimbangkan lah untuk menjadi seseorang yang cukup simpati, cukup empati kepada orang lain gitu ya. Oke, tersinggung itu apa sih? Basically tersinggung itu adalah sesuatu yang tidak pas dengan seseorang hingga menimbulkan perasaan tidak nyaman hingga menimbulkan ketersinggungan gitu. Dan sebanyak yang kita tahu ya, ketersinggungan itu adalah sebuah rasa yang sangat tidak bisa ditahan gitu ya. Selama kita bisa meluapkan dengan kemarahan, itu adalah hal terbaik ya. Selama sepengetahuan kita let's say gitu aja. Di kasus ini kita gitu aja. Jadi setahu orang-orang atau setahu budaya kita itu bahwa saat seseorang tidak mempunyai pendapat yang berbeda atau misalkan mempunyai pandangan berbeda dan menyenggol apa yang menjadi pendapat yang menyenggol pendapat kita, itu merasa jadi ketersinggungan, seolah tidak menghargai argumen itu sendiri gitu. Jadi dianggap sebuah ketersinggungan dan hasilnya selalu marah kebanyakan gitu. Nah, di sini kita menggunakan logika aja gitu ya untuk menyelesaikan gimana sih kita harus menyelesaikan berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak cepat tersinggung gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita ambil salah satu contoh gitu. Seseorang mengatakan kepada gua, misalkan gua adalah seorang yang gendut gitu ya. Kita ambil contoh gitu aja. Nah, di posisi itu gua sebagai orang yang dibilang orang gendut gitu, di situ gua bisa memilih antara gua harus tersinggung atau enggak.
Nah, di sini kita mulai menggunakan logika, dan logika itu akan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi kan kita menggunakan opsi-opsi yang ada di kepala kita. Gimana sih cara memecahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau apakah itu sesuai dengan kenyataan? Mungkin bingung ya yang jelasinnya. Ya intinya gitulah. Misalkan seseorang ada yang bilang gue gendut gitu, gue bisa aja tersinggung dengan hal tersebut. Namun di sini gue sebagai orang yang sebagai korban, gue bisa memilih untuk mencari opsi reaksi yang harus gue berikan terhadap orang yang berusaha menyinggung gue gitu. Kita lihat aja refleksi diri kita sendiri dulu sebelum kita marah bahwa itu tidak benar, dia orang goblok misalkan. Nah, gue lebih baik memilih untuk melihat diri gue, apakah gue emang gendut gitu. Dan kalau misalkan emang iya gendut, berarti itu adalah sebuah fakta gitu. Berarti dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak relevan dengan saya gitu, dengan gua gitu ya. Jadi gua memilih di sini karena logika ini yang memberikan saya opsi untuk bagaimana menyikapi hal tersebut gitu. Jadi gua memilih untuk tidak tersinggung. Nah, itu contoh kecil aja gitu, kayak gitu. Nah, alangkah berharganya saat hal-hal tersebut bisa digunakan saat berargumentasi gitu. Oke, jangan dulu ke situ. Sopar paham kan maksud gua gitu, kayak ternyata kalau misalkan sesuai fakta gitu, kita bisa memilih untuk tidak tersinggung loh. Nah, itu tuh emang membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, dan membutuhkan referensi yang cukup banyak, preferensi yang cukup luas lah gitu, wawasan yang cukup luas juga gitu untuk bisa menerima bahwa ada fakta dan juga bukan fakta gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, berarti kita udah bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Dan itu bisa diterapin, alangkah indahnya saat kita menerapkan hal tersebut kepada argumentasi atau perdebatan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kita ambil contoh aja ya, untuk berargumentasi ketersinggungan itu juga sangat tipis dan akan menimbulkan keributan yang sangat besar gitu. Dan di sini peran untuk tidak tersinggung itu sangat tinggi gitu kalau kita bisa menerapkan hal tersebut gitu. Kita ambil contoh, gue akan mengatakan kepada 5 orang di depan gue misalkan bahwa bumi itu adalah bulat gitu, sesuai referensi yang gue tahu dari buku, dari ya berbagai macam sumber, dari ilmuwan gitu, dari tesis-tesis yang sudah ada gitu ya sejak dulu gitu. Berdasarkan pengetahuan gue katakan bahwa bumi ini bulat gitu, dan gue merasa ini benar gitu ya. Lalu ada seseorang yang mengatakan bahwa enggak kok, ini bumi ini datar gitu. Nah, kalau kita memilih untuk tersinggung dan kita ingin merasa benar, kita bisa saja menyalahkan orang tersebut dan kita tersinggung untuk itu, karena dia merasa membantah apa yang kita tahu. Cuman jika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, seperti yang tadi, setiap orang mempunyai fakta masing-masing gitu. Nah, kita gunakan akal sehat kita saat misalnya berargumentasi seperti itu. Nah, apa yang menurut dia katakan bumi itu datar, mungkin itu yang dia tahu, dan referensi yang dia dapat seperti itu, preferensi yang dia punya kayak gitu intinya. Nah, di sini bakal tercipta argumentasi yang sangat menarik gitu, akan menghasilkan fakta-fakta gitu, dan tidak berujung harus kemenangan gitu, cuman kebenaran yang dicari gitu. Dan itu tidak harus menang siapapun yang menang gitu kalau dalam berargumentasi tanpa ketersinggungan. Kalau beda lagi kalau misalkan seseorang menanggapi dengan ketersinggungan, saat seseorang membantah fakta yang kita punya, kita akan cepat marah gitu karena kita merasa benar gitu. Dan itu hal yang terjadi di negara kita nggak sih gitu. Dan alangkah indahnya gitu ya kalau argumentasi ini sudah berjalan dengan baik, dan akan berhubungan nantinya kepada freedom of speech, kebebasan berbicara gitu, karena setiap orang sudah punya kedamaian, sudah berdamai dengan diri masing-masing. Jadi saat seseorang freedom of berbebas berbicara gitu, tidak akan ada ketersinggungan gitu. Kita ambil contoh aja kepada kasus Jenderal Jering ya. Dia adalah seorang yang saya panuti ya, mungkin sejak dulu gue udah panut sama dia karena musiknya gitu. Cuman akhir-akhir ini dia juga terjun kepada dunia dunia pengetahuan lah. Intinya dia ingin memaparkan opini-opini dan fakta-fakta sesuai pengetahuan dia gitu. Dan di kasus ini gue juga dia video ini harus hati-hati karena mungkin akan ada yang memantau dan sebagainya. GR aja dulu gitu ya, semoga enggak ya. Nah, Blijering ini mengatakan ya, jangan dipotong-potong, bahwa
ID itu bagian dari nana lah, kalian tahu gitu ya. Gue gak mau ngomong karena takut ada masalah. Karena di sini gue pengen ngomong fakta, cuman ternyata di negara kita belum siap dengan perbedaan argumentasi, karena ya mungkin karena tadi itu apa apa namanya ketersinggungan tadi gitu. Jadi mengatakan bahwa ID itu nana-nananya WHO gitu ya. Aduh, ngomong WHO lagi. Nah, di situ pihak ID memutuskan untuk tersinggung dan menyeret jaring, beli jaring untuk ke jalur hukum gitu. Nah, jika kita mengambil sudut pandang logika yang kita punya, yang kita lagi bahas ini gitu ya, saat gua sebagai organisasi dibilang seperti itu, gua akan memilih untuk berargumentasi gitu. Apa yang membuat dia membuat Bli Jerry mengatakan bahwa kami ini adalah nana-nana tersebut gitu. Nah, di situ akan tercipta komunikasi yang menarik gitu. Jadi akan ada fakta, atau jadi kita mencari kebenaran, bukan siapa yang salah siapa yang benar seperti yang kita lihat sekarang ya. Beli jaring kan jadi terlihat salah gitu. Padahal mungkin dia mengatakan opini berdasarkan referensi yang dia punya gitu, fakta-fakta yang dia punya, pandangan yang dia punya gitu. Nah, namun akhirnya berjalan tidak baik sehingga ke pengadilan. Nah, kita bisa menggunakan hal-hal contoh tersebut untuk menjadi pelajaran aja gitu. Nah, jika gua sebagai organisasi itu, gua akan memilih untuk mempertanyakan apa yang membuat Beli Jaring ini berargumentasi seperti itu, membuat opini seperti itu, dan itu akan sangat menyenangkan untuk publik dan akan menjadi sebuah pendidikan baru dalam cara seseorang menyampaikan sesuatu, yaitu kebebasan berbicara tadi. Dan kebebasan bicara bisa terjadi saat mindset di negara kita udah berdamai gitu ya, nggak cepat tersinggung gitu. Ya intinya gue nggak bakal panjang-panjang ngebahas kasus itu. Intinya kayak gitu. Kalau sebenarnya ada opsi untuk berdiskusi atau apa namanya, untuk tawasul apa, tabayun gitu. Sorry ya, namanya juga manusia atau salah gak apa-apa dikit ya. Nah gitu sih contohnya. Nah, bagaimana untuk kita melatih bangsa kita ini untuk bisa menjadi bangsa yang tidak cepat tersinggung gitu, yaitu menerapkan logika-logika dan contoh-contoh untuk masyarakat gitu. Kita ambil contoh aja Kania Geolife ya, Kania Kalista dan Coki Pardede gitu. Mereka itu adalah penganut ilmu sains dan logikanya menurut gua panuti gitu ya, bahwa freedom of speech itu akan bisa terjadi saat orang-orang bisa berdamai gitu. Jadi kebebasan itu pendapat orang lain ya pendapat orang lain, pendapat gue ya pendapat gue gitu. Nah, hal seperti itu sih yang gue harapin juga gitu ya. Semoga di video ini juga gue bisa memberikan kontribusi buat teman-teman yang nonton, jadi bisa punya pandangan lah saat kita punya masalah, kita bisa memilih untuk tersinggung atau tidak. Kayak video yang sebelumnya, di video pertama berpikir menggunakan logika, itu contoh sederhana banget sih gue kasih buat lu ngasih pandangan aja gitu, buat dapat referensi baru gitu. Nah gitu aja sih, gue cuma pengen berkontribusi untuk merubah cara berpikir atau cara hidup di Indonesia ini. Karena kalau cara pandang dan cara hidupnya udah berbeda, udah bisa berdamai gitu, gue yakin negara kita bisa maju cuy, nggak akan ada egois dan apalah gitu. Karena ya jalan logikanya gitu. Ya panjang sih kalau ngebahas ke sana sih, cuman contoh-contohnya gue udah sampaikan. Intinya gitu sih, dalam ketersinggungan itu kita bisa memilih untuk tersinggung atau tidak gitu. Dan itu sangat mudah sih. Gue juga dulu sebenarnya cepat marah lah, ibarat hanya perbedaan pendapat aja atau nggak setuju sama gue bisa gue marah gitu. Cuman kesimpulannya tidak ada tidak ada benefit yang gue dapat gitu dengan ketersinggungan itu. Bahkan malah mendapatkan kerugian gitu, kayak menjadikan suasana tidak baik gitu, menjadikan permusuhan, menghentikan silaturahmi, koneksi dan sebagainya gitu. Dan gue memilih untuk berdamai dengan diri sendiri, dan itu rasanya nikmat sekali sih. Dan gue pengen nge-share ini buat teman-teman yang masih cepat tersinggung gitu, semoga bisa cepat berubah sih gitu, dengan contoh yang sangat lembut ya. Kalau misalkan contoh kayak gini masih gak mempan, gue mungkin harus lebih keras nanti ke depannya. Gitu aja sih paling di video kedua mencari logika. Semoga paham ya, karena gue juga masih belajar lah untuk menyampaikan pandangan-pandangan dalam
berlogika itu gitu, karena itu sangat menyenangkan sumpah. Gue bisa beragama dengan logika dan sebagainya lah gitu, dan gue harap ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih mencari ilmu gitu, dan dengan senang hati lah gitu. Gue bakal nge-share video selanjutnya ke depannya gitu. Thank you udah nonton. Gue seneng banget sumpah bisa berargumen, meskipun masih ada yang kebingungan ya dalam menyampaikan kalimat-kalimat, tapi semoga kalian paham. Gue pamit, Jomblo Happy, see you in the next video. Keep logic, bye.